Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi perkenalkan, nama saya Mel Mariska dengan NPM 24304125. Untuk topik kali ini kita bakal ngebahas tentang unit testing, integration testing, system, smoke, achieve maintenance testing. Oke, nah sebelum kita lanjut ke topiknya, aku mau nanya sama kalian, pernah nggak sih kalian aplikasi di handphone kalian tiba-tiba error atau foreclose? Nah, masalah ini seperti bisa dicegah dengan software. Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis software testing ya dari unit maintenance testing. Apa itu software testing? Software testing adalah proses untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan dengan tujuan menemukan bug, menjaga kualitas sistem, dan memastikan user merasa nyaman saat menggunakan aplikasi. Menurut kalian, apa risiko terbesar jika aplikasi tidak diuji? Oke, maju yang kedua, unit testing. Unit testing adalah pengujian pada bagian terkecil dari kode, seperti function atau metode. Testing ini biasanya dilakukan oleh developer saat proses ngoding. Contohnya menguji apakah fungsi login bisa menerima username dengan password atau benar, atau ketika kalian masukin datanya udah masuk atau belum, seperti itu. Nah, di sini siapa yang melakukan unit testing? Ada user, developer, client, atau project manager. Dan jawabannya sendiri itu tuh adalah developer. Oke. Next. Untuk yang ini kita ke integration testing ya. Untuk integration testing itu setelah unit berhasil diuji, tahapan berikutnya adalah integration testing. Testing ini memastikan modul-modul yang digabungkan dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi manakah contoh integration testing? Ada login database, warna tombol, logo aplikasi, atau font text. Oke, yang kelima, sistem testing. Sistem testing menguji aplikasi secara keseluruhan, seperti yang akan digunakan oleh user. Semua fitur diuji, mulai dari fungsionalitas hingga performa dan keamanan. Jadi, sebelum si aplikasi rilis atau aplikasi dibuat, kita bakal ada sistem testing. Jadi sistem testing itu dimana si sistemnya itu, si softwarenya itu kita testing dulu secara keseluruhan, dari mulai fitur login, terus fitur kayak game. Nah, ini ada maintenance atau bug serta keamanan dari si aplikasinya juga pasti kita bakal tes. Nah, jika kamu salah satu users atau pengguna, fitur apa yang bakal pertama kamu cobain? Ada login, registrasi, check out, atau mau dicoba semua fitur? Oke, nah ini untuk selanjutnya kita ada dari smoke testing. Untuk dari smoke testing tersendiri itu adalah pengujian dasar untuk memastikan aplikasi masih stabil setelah build baru.
Nah, jika gagal di tahap ini biasanya eh, testing lanjutan tidak perlu dilakukan. Nih, contohnya kayak gini ya. Nah, contohnya itu interaksi, misal ketika aplikasi terbuka, login berhasil, terus dashboard tampil. Nah, itu pas waktu dashboard tampil itu tidak menampilkan dashboard sendiri. Nah, karena memang ada satu kegagalan atau maintenance, maka build ini tidak lolos dari smoke testing. Di accept testing, untuk dari accept testing ini dilakukan oleh user atau klien untuk memastikan aplikasi sudah sesuai kebutuhan bisnis atau tidak. Nah, biasanya itu misalkan ada satu klien atau user yang memang untuk kepentingan bisnis, ya entah itu bikin aplikasi untuk absen ataupun aplikasi untuk membantu pekerjaan mereka itu. Nah, kita harus bertanya kepada si klien atau user apakah ini aplikasi sudah sesuai dan memang optimal digunakan di ranah bisnis atau tidak. Testing ini biasanya menentukan apakah aplikasi ini siap dirilis atau masih ada dalam tahap revisi. Jadi ketika nanti aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan klien ya, itu bisa kita revisi. Nah, nanti contohnya ada di sini. Oke, sebagai klien, apakah aplikasi ini sudah siap dirilis ketika kondisi fitur utama sudah sesuai, UI kurang rapi. Nah, untuk dari si mungkin opsinya dia lebih ke revisi kecil-kecil dulu. Oke, next. Yang selanjutnya kita ada dari si maintenance testing. Nah, untuk dari si maintenance testing atau biasa sering kita sebut bug ini, setelah aplikasi dirilis, testing tetap harus dilakukan. Nah, maintenance testing ini biasanya dilakukan saat ada update fitur fitur baru ataupun perbaikan bug ya. Nah, biasanya itu setelah dirilis pun si aplikasi pasti bakal bisa mengalami bug atau perbaikan fitur atau update fitur. Nah, ini sering kali terjadi di aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai ya, entah itu mulai dari aplikasi yang memang cocok digunakan untuk bisnis atau kebutuhan pribadi. Nah, setelah update fitur, testing apa yang wajib dilakukan? Betul, jawabannya regression testing. Oke, nah ini untuk dari si ya kesimpulannya ya, setiap jenis testing memiliki peran yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi. Unit testing dia lebih mencakup soal kode-kode atau dia lebih kayak apa ya? Oke, secara garis besarnya setiap jenis testing itu memiliki perannya masing-masing, namun mereka tetap saling keterkaitan atau saling melengkapi. Nah, contohnya nih, untuk dari si unit testing, untuk fokusnya dia lebih fokus kepada kode-kode atau codingan untuk dari si aplikasi. Nah, untuk integration testing, nah itu lebih ke arah modul-modul. Dan untuk sistem testing biasanya itu lebih fokus kepada
sistemnya. Nah, ini sistemnya itu sudah boleh dirilis atau tidak. Kalau misalkan accepts, nah kalau accepts itu kita harus menanyakan lagi kepada user apakah si usernya udah oke atau perlu revisi lagi di kita. Nah, untuk dari si maintenance, nah ini setelah dirilis kita bakal tetap ada maintenance testing, karena untuk di aplikasi itu ada kayak bug atau tuh update terus atau fitur yang mau kita tambahin. Oke, jawabannya semua testing itu penting dan semua testing saling terkait dan memang saling melengkapi. Oke guys, mungkin itu yang bisa aku sampaikan.
terkait di topik unit testing, integration testing, system testing, ACEP ataupun maintenance testing. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dari penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bye bye. Thank you for watching.